Udah rapiin. Ya udah rapiin. Udah rapiin. Ya udah rapiin, Bu. Ya udah rapiin. Oh, Ibu ngata-ngatain saya. Iya, ngomong dari tadi dia tak ngomong dengan Nggih, nak belanja online kini ampun kene nih Pak. Tapi ada nih. Cak-cak sih. Tunang kentan pang pada becik nggih. Lamun kini carane Bapak kan waktu mbasan di online iki. Di online Bapak waktu mbasan. Kembali lagi di Hits Hukum Itu Tentang Semua bersama saya Antonio Bagas. dan saya dia. Bu, apa kabar nih? Sudah lama kita tidak podcast ya. Iya, tadinya tuh kita mau terus-terusan podcast ya. Iya. Nah, tapi ternyata banyak kesalahan bukan kesalahan banyak halangan teknis. Ya, ibu saya sibuk. Saya kan ngikut aja. Ibunya sibuk ya, saya juga sok sibuk gitu. Karena kebetulan ada hal-hal yang lebih mendesak yang harus kita tangani. Betul. Jadi kita belum bisa sharing dan baru hari ini kita sharing lagi. Iya, kita setelah melewati banyak klien ya. Oh ya. Baru sekarang lagi kita berbagi ilmu. Bu, Yes. kali ini kita mau bahas apa nih? Bahas yang perlu dibahas. Nah, iya, saya punya topik. Saya punya teh. Saya punya kopi susu. Topik apaan? Jadi kan, ya ibu kan tahu lah ya, sekarang kita di teknologi yang semakin berkembang gitu. Salah satunya di informasi gitu kan, dengan berbagai media sosial yang sudah ada gitu. Ibu media sosial banyak kan? Oh banyak. Banyak dong, kan kita udah podcast jadi harus punya media sosial. Iya. Kayaknya lebih banyak ibu daripada saya deh. Ya maklum lah ya. Lebih eksis ibu daripada saya. Kan pencitraan meningkatkan level kekecian. Jadi harus. Ya. Nah, saya tuh mau bahas terkait teknologi informasi yang media sosial itu dikaitkan dengan restoratif justice yang sempat kita bahas di konten podcast kita yang sebelumnya, Bu. Emang ada apa yang menarik di itu? Banyak loh, Bu. Ibu kalau misalnya ikut perkembangan berita akhir-akhir ini selama kita sibuk ini ya. Itu banyak loh, Bu. Sama banget sih selama kita sibuk. Selama kita sibuk itu banyak berita yang sebenarnya bisa kita bahas nih. Contohnya. Salah satunya nih ya, Bu ya. Yang waktu lebaran dulu deh. Lebaran kemarin. Kenapa tuh ada apa? Kan kita pemerintah sudah menyatakan bahwa masyarakat Indonesia tahun ini dilarang mudik. Lalu dengan kecerdasan dan kekreatifan masyarakat Indonesia, beberapa itu ada yang tetap Mudik. melakukan mudik. Banyak loh ternyata. Iya banyak sih. Dan yang viralnya lagi, Ya, viralnya lagi. udah jelas salah gitu, nggak boleh mudik. Dan petugas yang memeriksa itu kan punya kewajiban untuk memutarbalikkan Memutarbalikkan apa nih? si Mobil, mobilnya, suruh balik. muter balik, bukan dia muter-muter, pusing nanti. Terus Memutarbalikkan. Tapi yang ya pelakunya inilah pelaku. Orang-orang yang nggak mau muter balik itu malah ribut, Bu. ribut maksudnya? Cari ribut. Cari ribut. Jadi ya marah-marah teriak-teriak gitu ya? iya, kayak ya ampun, Iya, mungkin iya, dia iya, udah iya, capek iya. di jalan gitu ya. Jadi meluapkan emosinya ke petugas gitu. Dan itu semua kata-kata binatang di kebun binatang tuh ada semua gitu. Semut, lalat, Lalat, nyamuk, betul. kepik. Semuanya ada lah gitu. Ada lah, Nah, pokoknya. dan ada yang videoin juga. Terus viral di medsos. Iya, di mana-mana. Ya walaupun itu cuma cuplikan ya, Bu, tapi cuplikannya itu dari Sabang sampai Merauke tuh viral. Cuplikannya dari awal sampai akhir. Itu bukan cuplikan. Bukan cuplikan ya? Iya, dari awal sampai akhir benar. Banyak tapi ternyata. Ya. Yang itu yang mau kamu bahas. Iya, Emang Bu. seru banget itu. Itu fenomena pertama. Itu Satu satu. fenomena. Aku tambahin satu lagi. Boleh, Bu. Jadi kalau kita kaitan dengan viralnya di medsos, Hah? kayak teman-teman juga pasti udah pernah nonton kan. Ada nih yang kaitannya dengan jual beli online.
Oh. Kamu nonton nggak? Banyak tuh, Bu. Jadi ada seorang ibu-ibu. Seorang ibu-ibu berarti banyak tuh. Aduh, bahasa Indonesianya, maaf ya. Udah lama nggak podcast sih jadi begini. Jadi ada seorang ibu yang membeli barang apa ya? Saya nggak tahu sih barangnya apa. Mungkin make up lah ya. Mungkin anggap aja misalnya make up gitu ya. Ternyata tuh katanya barangnya tidak sesuai dengan yang dibeli. Jadi dia misalnya beli lipstick merah tapi yang datang Biru. keabu-abuan gitu ya. Keabu-abuan ya. Jadi pas diantar sama kurirnya tuh marah-marah karena dia katanya beli dengan COD ya. COD itu bahasa Inggris ya. Emang apa? Cash on delivery. Ya itu. Jadi ceritanya dia beli dengan sistemnya itu. Sistem pembayaran COD. Ternyata pas datang barang nggak sesuai. Terus marah-marah nih guys ceritanya. Marah-marah si kurirnya videoin. Terus ada anaknya apa siapanya ya gitu. Ada anaknya juga videoin. Terus viral lah itu diupload. Viral. Terus abis itu dia minta maaf. Minta maaf? Bukan minta maaf. Yang saya baca tuh si anaknya intinya bilang gini, netizen tolong stop bully saya. Saya dan ibu saya. Dan itu nggak cuma satu loh, Bu, kejadian itu kan salah satu. Ada satu lagi, Bu. Salah 2 tadi. Kan udah yang mudik sama. Salah, berarti yang ini salah 3. Ada satu lagi yang terkait COD ini, Bu, yang seorang bapak. Jadi kan ya seperti biasa dia membeli barang tapi tidak sesuai, terus minta uangnya balik dari si kurirnya itu. Padahal kan konsep COD tidak begitu ya. Ya, terus? Nah, dia malah marah-marah dengan bawa parang. Bukan parang sih, semacam dia buat ngancem gitulah. Saya nggak lihat loh yang itu. Ada, Bu. Terus ya besoknya seperti biasalah klarifikasi, minta maaf, emosi gitu kan. Jadi emang bener ya, media sosial itu bisa dipakai yang bagus-bagus, Positif. buat jualan, buat promosi, kayak kita juga buat sharing gitu Iya, kan. positif. Ada yang buat dapat jodoh gitu kan, Iya, cari iya, jodoh, pacaran dan akhirnya berjodoh. Ada juga yang dibuat negatif ternyata, ada yang buat tipu. Ada yang buat pansos. Betul. Tapi justru yang itu, Bu, yang laku. Nah, Yang positif kayak kita kan ada loh. sedikit. Masih sedikit subscribe-nya. Makanya lupa subscribe dan nonton. Tapi ada juga sebenarnya kemajuan teknologi ini, guys, itu juga dipakai loh sama pemerintah. Jadi contohnya ya, beberapa pemerintah kota itu dia sudah memanfaatkan medsos untuk pengaduan dari masyarakat. Misalnya nih ada di salah satu kota besar ya, di ibu kota di Jakarta itu kita bisa foto terus kirim ke link yang mereka kasih, dan itu misalnya ada jalan lubang, kita foto, kita laporin, kita aduin, dan itu mau menjadi masukan kepada Pemda, dibenerin langsung, nggak langsung di hari itu juga, tapi langsung ditindaklanjuti gitu lah ya. Ya betul. Oke, Bu. Tadi kan kita sudah menceritakan beberapa fenomena ya. Ada salah 3 itu kan. Salah 4. Ya, salah 4. Jadi 6 dong. Nah, Bu, kan banyak tuh ya orang-orang yang menggunakan media sosial tuh untuk ya memviralkan sesuatu yang seharusnya tidak diviralkan gitu ya, dengan kata-kata kasar dan sebagainya. Itu kan tidak patut lah untuk tidak etis juga. Nah, Bu, sebenarnya dari sisi hukumnya tuh ada pengaturan nggak sih terkait hal tersebut gitu? Ada. Kalau pengaturan ada. Teman-teman juga tahu sekarang kita punya undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu jadi gini, media sosial atau sistem informasi itu ya. Jadi teknologi ini sebenarnya hanya sarana. Medianya untuk seseorang ini melakukan tadi hal negatif atau positif. Nah, tapi untuk mengamankan itu, artinya untuk menertibkan juga untuk kenyamanan kita bersama dalam dunia maya gitu ya. Nah, itu adalah undang-undang ITE itu, jadi diatur bagaimana sih batasan-batasan untuk menggunakan si media sosial itu. Jadi kalau misalnya media sosial itu ternyata merugikan, menimbulkan
perasaan tidak nyaman yang akhirnya berujung kerugian material dan imaterial itu diatur tuh di situ. Jadi itu relnya. Nah, tapi apa sih yang dilanggar sebenarnya? Nah, kalau yang pelanggarannya balik lagi ke kitab undang-undang hukum pidana. Misalnya nih tadi nih ada yang marah-marah ternyata dengan bahasa-bahasa nyamuk, kepik dan rombongannya gitu ya. Ternyata itu melukai perasaan seseorang. Nah, itu misalnya itu termasuk penghinaan. Nah, penghinaan itu adanya di KUHP. Tetap kita mengacu ke KUHP, tapi nanti digandeng ini sama undang-undang ITE. Nah, Bu, berarti kalau misalnya Ibu nih menghina saya di media sosial, itu kan berarti bisa dikenakan undang-undang ITE gitu. Ya, dan undang-undang hukum pidana. Ya, KUHP pidana, KUHP. Ya, kitab undang-undang hukum pidana. Nah, misalnya nih Bu ya, saya mengadukan kepada Ibu atas perbuatan Ibu kepada saya. Kau nanti sama ketawa, kita senang dihina. Yang apa jadi sama-sama terkenal. Saya korban, Ibu pelaku gitu. Jangan dong. Nah, saya mengadukan Ibu, saya buat pelaporan nih ke polisi gitu. Nah, selanjutnya yang dilakukan polisi kan pasti ada proses ya. Salah satunya penyidikan dan sebagainya. Nah, apakah saya langsung dikenakan tindak pidana seperti pencemaran nama baik, atau mungkin ada proses yang mungkin yang tadi ya kita mau kaitkan dengan restoratif justice untuk ya udahlah ini masa ini masih bisa secara damai gitu. Nah, gitu Bu. Apakah ada peraturan khusus itu? Nah, kalau sekarang kita bicara soal laporan, jadi siapapun yang melapor, kalau dia mempunyai bukti permulaan yang cukup, itu harus ditindaklanjuti oleh penyidik. Dalam hal ini kepolisian ya, misalnya saya kasih contoh kepolisian. Jadi tahapannya itu kan diselidiki dulu, makanya ada penyelidikan. Kalau misalnya bukti permulaan yang cukupnya sudah memenuhi, lanjut dia naik kelas menjadi penyidikan ya gitu. Nah, tapi guys, kalau kita kaitkan di restoratif justice yang kita sudah bahas sebelumnya, nah buat teman-teman yang belum nonton restoratif justice, nonton dulu supaya nanti nyambung. Iya, supaya nyambung gitu. nyambung. Jadi ada nih, ada Kapolri itu sudah mengeluarkan perintah ke para penyidik. Jadi kejajarannya untuk menerapkan restoratif justice terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan ITE tadi guys. Nah, jadi pada prinsipnya begini. Kan kalau dulu ada laporan polisi, dia bukti permulaan yang cukup ternyata terpenuhi, proses penyidikan berlanjut, terus langsung bahasa kita adalah P21 langsung masuk ke sidang. Nah, kaitan dengan ITE ini dan restoratif justice tentunya. Jadi penyidik ini begitu terima laporan, dia harus mulai in-charge-nya tuh dalam arti begini, dipelajari betul-betul apakah terhadap perkara yang dilaporkan itu bisa diterapkan restoratif justice. Karena begini guys, ini sebenarnya kepolisian ini ingin ada di tengah. Artinya begini, di satu sisi supaya tidak ada kriminalisasi terhadap orang-orang yang menggunakan media sosial untuk misalnya sebenarnya dia ingin mengkritik. Nah, karena kalau misalnya urusannya dengan sakit hati atau urusannya merasa dihina apa segala macam itu kan terlalu subjektif ya. Betul. Nah, jadi supaya tidak dikriminalisasi. Jadi dia pengennya mengkritik. Misalnya kita ambil contoh yang tadi ibu-ibu marah-marah ya, dia itu sebenarnya mungkin ya dia ingin mengkritik bahwa sebagai seller online itu jangan kayak gitu dong. Saya pesennya A kenapa datangnya B gitu ya. Cuma mungkin caranya yang tidak pas bagi sellernya. Jadi si seller bilang mungkin ya ini semua dengan serba-serba kemungkinan karena saya hanya menganalisa kulitnya saja. Jadi mungkin ya kalau misalnya dia mau komplain, dia bisa dong komplain dengan cara lain yang lebih menyenangkan, lebih baik dan lebih nyaman gitu ya, misalnya begitu. Jadi dan nggak perlu juga diviralkan yang akhirnya menjatuhkan nama toko saya gitu ya, toko online saya. Nah, jadi satu sisi supaya tidak dikriminalisasi dan satu sisi supaya juga jangan dikit-dikit
apa namanya viral, dikit-dikit Diviralkan, iya, ya, dikit-dikit upload ya. aja, dikit-dikit upload aja. Nah, restoratif justice ini apa namanya supaya tidak dikit-dikit jadi pidana, dikit-dikit jadi pidana. Itu ya, kan ya, ya. juga satu hal yang akhirnya menumpuk juga kan perkara kan. Iya, penyidiknya nggak seberapa tapi Iya, perkaranya banyak. Ya, tapi juga jangan jadi pelemahan. Maksudnya pelemahan nih, ya udah gue viralin aja, nanti gue minta maaf, selesai urusan gitu loh. Jadi nggak di situ. Jadi polisi ini sebagai penyidik ingin berdiri di tengah. Makanya Kapolri menerbitkan surat untuk memerintahkan penyidik. Nah, penyidik ini jadi proaktif. Jadi begitu terima laporan dia pelajari betul-betul. Kalau misalnya dia bisa diterapkan restoratif justice, ya akan dipanggil tuh guys. Seperti konsepnya penyelesaian dengan restoratif justice, didudukin bareng. Pantesan aja Bu. Kenapa Dari beberapa fenomena yang tadi kita sudah bahas, sebagian besarnya itu sebagiannya tadi saya ngomong sebagian kenapa sebagian besar ya, sebagiannya itu diselesaikan dengan cara dalam kutip restoratif justice, dengan ya, pelakunya meminta maaf di media massa atas perilakunya yang sudah viral di media sosial. Iya, jadi itu salah satu minta maaf. Kalau misalnya merasa oh ya sudah saya selesai dengan minta maaf secara Para pihak personal gitu gitu ya, sepakat. itu selesai. Tapi kalau misalnya karena ini sudah viral, jadi masyarakat juga perlu tahu bagaimana ujungnya, ya bukan diviralin lagi tapi meminta maaf secara terbuka. Gitu. Berarti Bu, Hmm. bisa dapat dilihat di sini peran polisi itu tidak hanya polisi tidak hanya mengayomi masyarakat di dunia nyata ya. Sampai ke dunia Sampai ke maya. dunia Iya. maya itu polisi ikut andil gitu dalam mengayomi masyarakat. Iya. Dimana dengan pengguna media sosial itu polisi sebenarnya ada di tengah-tengah kita gitu untuk Iya. memantau gitu Iya. apakah masyarakatnya sudah sesuai etika dalam bermedia sosial atau tidak gitu kan. Ya, karena Ya, gini ya, 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 secara penglihatan saya aja ya, yang menggunakan medsos itu kalau kita bikin grafik ya, kayaknya segini deh. Nah, yang tidak menggunakan medsos itu mungkin segini. Ya, termasuk Cari. orang tua satu ada yang Di sini. Enggak segini. Sama orang tua saya juga di sini. Iya, Dia sama sekali tidak bermedsos. sama sekali ya. Sama sekali nggak punya medsos. YouTube juga nyala karena Anak ibu anak-anak. ya. Ya. Nah, Bu, Apa? tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih bahwa Kapolri sudah mengeluarkan surat edaran bagi penyidiknya untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terkait ITE, kayak misalnya ada pencemaran nama baik di media sosial dan sebagainya, itu cobalah diselesaikan menggunakan restoratif justice gitu kan. Dan tadi kan saya juga sudah menyampaikan bahwa polisi ternyata tidak hanya mengayomi di dunia nyata tapi di dunia maya juga ternyata polisi juga ikut andil gitu ya. Jadi bagi teman-teman, please ini mah punten Kamu suka nggak jelas ya, please ini mah punten. gitu kalau misalnya pakai di translate dulu buat teman-teman yang nggak ngerti bahasa Sunda sama bahasa Inggris. Please itu please itu tolong, tolong, bukan Tolong. silakan ya, please bukan ya. bukan. Oke, tolong ini mah. Ya. Mah tuh apa? Nah itu biasa kalau di bahasa Sunda tuh apa ya, pelengkap lah biar supaya enak kan gitu. Itu nggak ada artinya kalau mah Nah, doang. benar. Kalau Terus, mamah beda lagi. kalau punten permisi, permisi. kan nggak nyambung kan? Ya udahlah itu lu Bagas. Jadi bagi teman-teman, bijaklah menggunakan media sosial gitu. Yes, betul. Kalau bisa mah kalau bisa mah pakai media sosial itu untuk hal-hal yang positif saja gitu, untuk berbagi cerita, sharing atau jualan atau apapun lah itu yang positif, pokoknya yang tidak menyinggung perasaan orang lain gitu. Kalau misalnya ingin mengkritik, itu cobalah mengkritik dengan cara membangun gitu, atau misalnya kritik dengan ada solusinya gitu. Yang menyampaikannya itu tidak perlu berlebihan. Ya kalau bisa pakai sesuai dengan KBBI gitu ya, biar nggak tersinggung. Nah, satu lagi guys. Apa Bu? Teman-teman juga harus tahu bahwa adanya restoratif di penyelesaian perkara tentang ITE itu bukan artinya bahwa kita itu menjadi permisif.
Permisif artinya ya udah gue viralin dulu tadi kan, pokoknya gue gas aja dulu. Begitu ketahuan, begitu disuruh minta maaf, ya udah gue minta maaf kan selesai masalah, pidana hilang. Nggak begitu. Pidana kalau misalnya korban menginginkan perkara itu dilanjutkan, bisa ada keringanan, tapi keringanan itu bukan meniadakan pidana. Keringanan itu hanya dalam hal pelaku tidak ditahan, tapi pidana tetap berjalan. Jadi adanya restoratif di ITE ini sama sekali bukan untuk menghilangkan pidana, bukan untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk seenaknya dengan medsos. Betul. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya terkait restoratif justice di ITE, boleh langsung saja komen di YouTube kita. Yes. Tapi sebelum komen jangan lupa untuk apa, Bu? Subscribe, Like dan share. Dan boleh loh di follow IG kita masing-masing gitu. Kalau ini positif. Positif. Medsosnya Iya. positif. Kalau saya tuh ada IG namanya Antonia_Bagas. Kalau Ibu? Saya Diah.hits. Ada IG kita juga, hitspodcast.official. Dan bagi teman-teman tetap nantikan terus podcast kami yang sangat positif ini ya, karena kita di sini berbagi ilmu ya tentang hukum pastinya, beserta pengalaman-pengalaman dari Ibu. Kalau saya kan masih mahasiswa gitu, jadi masih sedikit pengalaman ya. Saya bentar lagi mau jadi mahasiswa. Iya, mau S3. Saya S1 juga belum lulus. Min, sampai berjumpa lagi di konten kita berikutnya bersama Hits. Hukum itu tentang semua. Di mana ada aturan dan sanksi di setelah hukum berdiri.